Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di tempat ini. Apabila ada jemaat yang baru datang, kami mengucapkan selamat datang. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Karyanya hari demi hari luar biasa. Biar pada pagi hari ini kita mau kembalikan semuanya kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, amin. Worship is a personal. Penyembahan adalah hal yang pribadi kepada Tuhan. Penyembahan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Penyembahan adalah hal pribadi, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Penyembahan bukan dimulai ketika musik dimulai, tapi penyembahan adalah ketika kita mulai terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini miliki hati yang mau menyembah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini, amin. Apabila Dia memilihmu saat ini untuk menyatakan kehendaknya, syukuri itu, syukuri itu. Mendatangkan kebaikan, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Sekali lagi, worship is a personal thing. Penyembahan adalah suatu hal yang pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Let's connect our heart with Him. Mari hubungkan rohmu dengan Tuhan
dalam nama Yesus. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Raja yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yes, kami mulai duduk kembali. Haleluya. Sudah rasakan hadirat Tuhan pagi ini, amin. Bapak Ibu, di saatnya memberikan persembahan. Sebelumnya saya ajak kita buka Alkitab di dalam Matius. Matius pasal 15. Matius 15. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-32. Matius 15 ayat 32, yang sudah dapat boleh katakan amin. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan lagi ada beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magdala. Bapak Ibu, di sini ada sebuah mujizat yang luar biasa. Dari beberapa roti dan ikan, Yesus memberi makan 4.000 orang di sini. Pagi hari ini, saya mau kita belajar dari Yesus. Kenapa Tuhan memasukkan ayat ini ke dalam Alkitab? Saya percaya supaya kita bisa belajar. Di dalam kondisi seperti sekarang, situasi kayak gini, banyak dari kita yang seringkali lupa bahwa Tuhan tetap memberkati hidup kita. Amen. Yang menarik di ayat ini adalah ada berapa roti? Murid-murid bilang ada 7 dan beberapa ikan. Intinya apa? Nggak cukup. Murid-muridnya bilang intinya nggak cukup buat ngasih makan segitu banyak. Tapi kata Yesus, "Mana kasih kak?" Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kuncinya apa sih? Yang Yesus lakukan adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak cukup, secara manusiawi tidak cukup, tapi ketika Tuhan ambil, yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur. Kapan terakhir kali saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Atau mungkin yang terakhir kali saudara lakukan, saudara mengeluh, "Tuhan, bisnis saya sepi. Tuhan, anak-anak saya kayak gini. Tuhan, pendidikan saya kayak gini. Tuhan, saya kurang ini, kurang itu." Tapi di sini dia, ketika Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu yang nggak mungkin cukup secara manusia, mau digimana pun, mau dibagi secuil-secuil pun nggak mungkin cukup ini makanan. Tapi ketika Tuhan ambil, dia mengucap syukur. Hal paling pertama yang dia lakukan, dia mengucap syukur. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur buat sesuatu yang tidak mungkin pernah cukup, mujizat terjadi di sini. Pagi hari ini semua mengajak setiap kita. Mungkin kita mengeluh sama Tuhan, "Tuhan, kenapa sih harus persembahan lagi? Tuhan, kenapa sih harus perpuluhan? Tuhan, kenapa sih aku harus memberi sama Tuhan? Sedangkan buat makan aja mungkin susah. Buat gaji pegawai mungkin gak ada, buat yang lain gak ada." Tapi pagi hari mau gak kita berbagi?
Ketika kita melihat keadaan yang gak mungkin cukup, mau gak kita mengucap syukur sama Tuhan? Karena dibalik semuanya, saya percaya Tuhan selalu mencukupkan. Seseorang pernah berkata kepada saya, kalau kamu merasa bahwa berkat Tuhan gak cukup, mungkin karena kamu sudah berhenti menghitung berkat-berkatnya Tuhan. Ketika kita mulai menghitung berkat-berkatnya Tuhan, nggak pernah cukup hitungan kita. Seperti ini, sesuatu yang nggak pernah cukup menjadi cukup karena Tuhan mengucap syukur. Pagi hari dalam persembahan kita, mari jadikan ini pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lihat keadaan kita, jangan lihat kesulitan kita, jangan lihat dunia ini. Lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup. Ketika saudara mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal mencukupi kehidupan. Mari kita berdoa. Apakah kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini? Kalau satu kali lagi kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada kami. Sekali lagi Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami punya, bukan karena kami bisa, tapi ini menjadi bukti Tuhan bahwa kami mengucap syukur atas kesetiaan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, baik dulu, sekarang, bahkan mungkin sampai masa depan. Kami percaya hidup kami aman di dalam Tuhan. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, dengan persembahan kami, ajar kami menghitung berkat-berkat Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak khawatir akan masa depan kami. Kami tahu Kau Allah yang setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebabnya kami berikan persembahan kami pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami aman di dalam Tuhan. Berkati setiap tangan yang terangkat dalam persembahan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat di dunia yang saat ini. Mereka boleh memberkati banyak orang lain, sehingga dunia juga boleh melihat bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami, biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berikan persembahan kami Tuhan. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Kalau masih orang memberikan sukacita, amin. Haleluya. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita bersukacita, bahkan kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Beri dengan senyum, beri dengan hati yang bersyukur. Ya, saya buka sebentar ya. Ya, Bapak Ibu, di masa pandemi ini saya berdoa dengan kondisi yang ada, saya mau Bapak Ibu terus membangun hubungan dengan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Dan juga mau mendorong Bapak Ibu untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Ya, di dalam doa, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling cek satu dengan yang lain. Amin. Karena keluarga yang ada di dunia ini kita hanya sementara. Tapi dengan kiri kanan, katakan kiri kanan, saya akan bersama kamu dalam kekekalan. Amin. Jadi pastikan kita membangun hubungan yang baik saat ini. Kenapa? Karena di kekekalan kita akan ketemu, enggak 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tapi kekekalan. Katakan sekali lagi, saya melihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Itu sebabnya saya senang akan ketemu dengan kamu dalam kekekalan. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Allah? Haleluya. Siapkan hati saudara. Tuhan sudah kirim hambanya. Seperti yang saya katakan, saya sedang belajar. Jadi saya sedang private pelajaran. Jadi Pak Joyke ini seorang gembala sidang juga. Dia meninggalkan pelayarannya karena ada tugas pendidikan, mendidik, mengajar, biar Tuhan memberkati. Jadi saya sedang belajar teladannya, dia
belajar. Jadi Bapak Ibu juga siapkan hati yang terbaik, dan biar firman itu sungguh mengubah hidup kita. Sekali lagi mari sambut hambanya, Jemaat Kota di Atas Bukit, Pak Pendeta Joyke Liando. Mari. Haleluya. Kenapa wajahnya tegang semua? Apa korban-korban kemarin demo? Haleluya, haleluya. Coba katakan haleluya yang kencang. Haleluya. Kalau kita tarik nafas, kemudian lepas dan berkata puji Tuhan. Lakukan 2 kali ya. Puji Tuhan. Tarik lagi sekali. Puji Tuhan. Itu terapi psikis untuk bisa membuat kita semakin lega, lebih lega dari yang kemarin. Memang mempengaruhi situasi kondisi yang sedang kita hadapi hari ini, yang memang diperlihatkan sebuah fenomena yang menunjukkan krisis yang akhirnya kita mengetahui ini krisis global. Jadi dampak pandemi COVID-19 itu seluruh negara merasakannya. Wall Street teriak minta ampun karena krisis ini. Ya sebab dampaknya luas sekali. Tapi ini adalah momentum di mana Tuhan ingin menggerakkan sebuah adikodrati yang ditaruh di setiap hati manusia agar bangkit. So terlalu banyak orang yang merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar. Negara-negara mencoba menunjukkan kekuatan mereka, tetapi tidak ada superpower di bawah kolong langit ini selain Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau kita melihat kondisi sekarang ini, apa prediksi kita ke depan? Dampak pandemi COVID-19, ekonominya akan seperti apa? Kehidupan sosial akan seperti apa? Masyarakat kita akan terus mengeluh dan terus mengeluh. Lalu nanti pertanyaan akhirnya adalah di mana anak Tuhan dan di mana Tuhan? Saya percaya ini adalah momentum sebuah kegerakan besar di mana Allah akan segera memperlihatkan hal yang dahsyat yang sedang terjadi pada gereja Tuhan. Sebab Indonesia ini adalah negara yang sulit untuk dimenangkan. Tetapi dengan nilai-nilai keilahian, dengan core value yang dimiliki oleh gereja Tuhan, itu nanti akan menggarami, akan menerangi, menggarami ke dalam dan menerangi keluar. Nah, hal-hal yang sulit nanti akan kita lihat, wow, that's amazing. Hal yang Allah kerjakan beyond the limitation. Semua yang melampaui segala akal, melampaui kemampuan, melampaui keterbatasan, Allah sedang perlihatkan hari-hari ini. Sebabnya gereja Tuhan yang lemah, gereja Tuhan yang terbawa arus situasi psikologis, maka itu gampang ambruk. Saya bersyukur ada di tempat ini, sebabnya terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk kepercayaan kembali. Saya ada di sini untuk berbagi bahwa sebuah pengalaman yang indah dan terindah itu adalah dihasilkan oleh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki otot rohani, kekar rohani, kekar membutuhkan pelatihan-pelatihan. Orang yang berotot membutuhkan latihan-latihan yang cukup banyak. Exercise sekali tidak akan mungkin membentuk otot, tapi berulang-ulang kali itu akan menjadi otot-otot besar yang akhirnya kita mampu menghadapi apapun. Amen. Sekali pukul langsung bisa membuat orang jatuh ketika orang memiliki otot-otot. Kita berhadapan dengan banyak kekuatan di sekitar kita yang seolah-olah bisa membuat kita ambruk. Kekuatan yang menyerang perasaan, kekuatan yang menyerang pikiran, kekuatan yang menyerang, tidak usah bicara tentang body. Nah, karena segala sesuatu harus dibangun dari dalam. Saya sudah sampaikan bulan lalu bahwa kalau hal adikodrati ini aktif, apa unsur adikodrati dalam diri kita? Roh kita. Maka pusat hidup manusia ada di dalam hati, di mana roh itu ditaruh. Dan pusat insani manusia ada dalam jiwa yang hanya syarat dengan pikiran, kehendak, emosi. Maka Allah ingin melihat sejauh mana hati ini hidup atau tidak. Hati yang memproduksi sebuah nilai-nilai yang baik, yang nanti proses aktualisasinya adalah pekerjaan roh. Roh kita dengan roh Allah menyatu, yang terjadi adalah hal-hal dahsyat. Baik perkataan, pikiran,
dan tindakan kita yang merepresentasikan gereja Tuhan yang hidup. Karena kita gereja yang disebut organisme yang hidup. Organisme yang hidup harus aktif, dan itu saya rasakan di sini. Maka saya ingin membuat sebuah hipotesa bahwa jemaat di sini orang-orang kekar semua. Sebab terlihat dari ekspresi memuji menyembah Tuhan. Saya yakin semua mengalir indah dalam hadirat Tuhan ketika tim altar ini adalah orang-orang yang total di dalam melayani. Saya pun terbawa dan rasanya, Tuhan, ini seperti ada di luar angkasa, terbang, sesuatu yang sangat enak untuk dinikmati tatkala kita intim dengan Tuhan. Dan inilah salah satu cara untuk bisa memahami bahwa di masa krisis, kesesakan-kesesakan yang akan dihasilkan oleh krisis ini, krisis multidimensial yang juga akan akhirnya berdampak banyak. Namun sebenarnya kalau kita tarik atau melihat nominanya apa, titiknya, patoknya ada pada rohnya yang mengalami masalah. Krisis spiritual adalah akibat atau yang mengakibatkan semua krisis yang terjadi. Krisis multidimensial adalah krisis yang dihasilkan oleh karena krisis iman. Nah, sebabnya saya ingin berbicara hari ini tentang kekar di masa sukar. Bagaimana gereja konsisten dengan keilahian yang dibangun dalam dirinya untuk bisa kekar. Maknai hal ini secara rohani bahwa kekar rohani butuh pembentukan demi pembentukan. Kekal rohani sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, itu saja. Kita mampu atau tidak menghadapi kesulitan hari esok ditentukan hari ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Sudah perhatikan, satu ayat ini memiliki powerful luar biasa. Ya, yang sudah menemukan katakan amin. Yang tidak menemukan lihat saja di depan sudah ada. Kalau kita atau tidak bisa baca firman hari ini, mari kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Ini sebuah kondisi yang sama kira-kira kalau kita bercermin dari firman Allah. Nasihat dari Nabi Asaria kepada Raja Asa, Raja Yehuda ketika itu sedang berada dalam kegalauan karena kesesakan yang terjadi di bangsanya, dan memang akhirnya melemah. Maka Asaria mencoba menasihati, membangkitkan semangat. Kalau kamu tidak cari Allah, maka kamu akan mengalami kesesakan yang semakin parah. Kamu cari Allah, Allah berkenan untuk ditemui. Tidak cari Allah, Allah tinggalkan kamu. Ini sebuah warning. Karena sikon Israel ketika itu lama sekali tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran imam, tanpa hukum. Hukum kehilangan kekuatan, kehidupan moralitas rusak ambruk. Akhirnya yang terjadi kerawanan sosial, ancaman keamanan, dan Tuhan izinkan kekacauan besar terjadi. Bangsa dan kota saling menghancurkan, dan dampaknya sangat tragis. Kehidupan ekonomi yang buruk, sosial, moral, semuanya artinya ini multidimensial, sama dengan kondisi kita saat ini. Maka nasihat kepada bangsa Israel, kepada Raja Asa, sama dengan kita hari ini. Ketika situasi kondisi bangsa Israel diperhadapkan dengan masa kesesakan besar, hari ini juga ayat ini ingin meneguhkan, menasihati kita. Kamu berbeda. Kamu bukan orang dunia. Kamu bukan orang luar. Kamu adalah anak Tuhan. Maka kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Berdasarkan ayat ini, ada 3 hal yang membuat orang benar menjadi kekar di masa sukar. Kita perhatikan yang pertama, ya. Yang pertama adalah menguatkan hati. Perhatikan, bahasa di sana adalah maka kuatkanlah hatimu, be strong, hisku. Gramatikal dari kata ini adalah bentuk kal imperfect
ini bentuk perintah atau seruan instruksi kepada banyak orang untuk melakukan dengan keperkasaan. Kalau memahami Alkitab dalam bahasa Ibrani, imperatif maskulin ini adalah sesuatu yang bersifat absolut dalam sebuah instruksi. Artinya tidak bisa menolak, cuma satu-satunya pilihan. Tidak memilih ini maka mengalami ambruk. Kata yang dipakai ini adalah kuatkanlah hatimu. Umumnya orang meminta Tuhan, kuatkan aku. Tapi kali ini Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Lalu sudah sampaikan, Allah sudah memberi kekekalan di dalam hati kita. Kekekalan itu berfungsi di mana Roh Allah ditaruh di sana agar manusia setiap waktu pasti bisa untuk mengatasi masalah. Tergantung bagaimana dia menyikapi persoalan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada di depannya, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberikan jalan. Tapi kalau dia yang di depan, Tuhan yang di belakang, lihat saja yang terjadi adalah kesesatan. Bahkan dia bisa mati koyak. Kuatkan hati berarti bagaimana roh kita dibangun. Orang-orang Kristen yang hatinya kuat adalah orang yang ekspresif. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan ekspresif. Sama seperti pelayan altar tadi, semua ekspresif untuk menyembah Tuhan. Sehingga mempengaruhi, mengimpartasi. Kita pun ikut merasakan kehadiran Roh Allah. Haleluya. Sebab hanya di hadirat Allah kekuatan itu bisa diperoleh. Kalau kita akhirnya menguatkan hati, bukan baca mantra, bukan mengandalkan kekuatan orang lain, bukan minta doa orang lain saja, tapi kita yang paling utama yang harus menguatkan hati di hadapan Tuhan. Jangan cuma main titip-titip doa saja. Kita yang harus membangun diri. Ada eksternal, dukungan eksternal itu dukungan doa dari luar. Tapi ribuan kali dia berdoa kalau kita tidak membuka hati di hadapan Tuhan, tidak ada yang namanya kekal di sana. Maka orang bingung, sudah doain, hasilnya begini-begini saja. Kita yang punya peranan. Semangat kepeloporan kita di hadapan Tuhan itu harus kuat. Tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi secara intrinsik kita yang bangun kekuatan dari dalam. Bagaimana caranya? Memuji dengan hati, menyembah dengan hati. Itu yang bisa menguatkan. Orang yang dapat berkata, aku percaya Allah itu dahsyat, kalau hatinya dibangun. Jangan kalah sama orang dunia. Orang dunia begitu ekspresif walaupun tidak nyambung. Lagunya lagu yang kata-katanya berbeda dengan ekspresi. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lagunya lagu putus asa, ekspresinya joget. Nggak nyambung saja mereka mau ekspresi, tapi ekspresinya nggak nyambung. Merana lagi. Kasihan sekali. Tapi karena mereka hanya orientasinya pada nada-nada musik, kata-katanya tidak diperhatikan. Orang menyanyi bukan hafal lagu, bukan suka lagu, tapi sedang berkata-kata kepada Tuhan. Maka kalau dia hubungkan kata-kata lagu itu dengan hatinya, maka bukan sekedar menyanyi, tapi memuji Tuhan. Sebab tidak semua menyanyi memuji Tuhan. Tapi memuji Tuhan itu pasti menyanyi. Maka mesti ekspresif. Haleluya. Ini muka-muka kesesakan apa? Haleluya. Saudara, ekspresi lain dari orang-orang yang menguatkan hati, perkatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Maka ketika ada kata Allah dahsyat, katakan dengan keras, Allahku dahsyat. Ini yang menguatkan. Tapi kalau dia diliputi oleh perasaan yang kalau dia hanya berkata, Allahku dahsyat. Coba katakan kiri kanan, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Nggak nyambung juga hatinya dengan kata-katanya. Tapi coba kalau memang hatinya fokus pada Tuhan.
Baru berkata Allahku dahsyat. Kelihatan dari ekspresinya. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Tahu lah itu. Allah kita kuat, kita akan ketemu dalam kekekalan. Kita akan ketemu dalam kekekalan. Nggak ketemu, kita akan ketemu dalam kekekalan. Untung saya punya partner di samping yang semangat, saya juga ikutan semangat. Nah, kalau saya ngomong di kiri kanan, dia semangat, ya saya juga ikut semangat. Jadi orang, aduh kita akan ketemu dalam kekekalan. Kita akan ketemu kamu, dia berubah dari langsung. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat Daud waktu hadapi kesulitan. Dalam 1 Samuel pasal 36, saat rakyat hendak melempari dia dengan batu, ayat itu berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kira-kira Daud ngomong apa? Kalau mau pelajari cara Daud bicara dengan Tuhan, baca saja kitab Mazmur. Dia selalu membangun hatinya. Maka kenapa kita harus berkata bahwa Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia mampu menyentuh hati Tuhan dengan kata-katanya yang mengandung iman, yang memiliki semangat heroik untuk tidak dikendalikan oleh situasi kondisi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kesaksian itu pernyataan dia di hadapan banyak orang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Berarti dia telah mengalami. Bukan nyontek, bukan sekedar dengar. Mengalami, maka dia bisa bersaksi. Orang yang bersaksi adalah orang yang mengalami. Amin. Kalau Tuhan izinkan di Israel kesesakan yang membuat akhirnya bangsa dan kota saling menghancurkan, bagaimana keadaan di Indonesia? Mirip tidak? Kita nonton mereka dengan mereka sedang saling menghancurkan. Saudara kandung kita saling menghancurkan. Saudara kandung dengan kita mencoba menyerang kita dan mencoba menghancurkan kita. Benteng pertahanan kita kuat. Kenapa? Ada Yesus. Tak dapat dihancurkan. Makin dihambat, makin merambat. Salah satu strategi untuk menghancurkan Jokowi, menghajar semua hal-hal yang paling sensitif. Saya membaca itu, melihat itu. Ketika ada intimidasi, penutupan tempat-tempat ibadah, dan mayoritas itu GPDI, bukan untuk melemahkan. Sebenarnya di samping ketidakadilan sedang terjadi, Allah izinkan untuk menguji seberapa aktifnya roh kita di hadapan Tuhan, agar bisa menyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama dengan aku. Memperkatakan sesuatu itu adalah mencoba meneguhkan sesuatu dari dalam untuk kuat menghadapi, agar mental ini tidak ambruk. Sebab ketika mental ini jatuh akibat situasi dan kondisi yang dihadapi, baik di rumah tangga, dalam usaha, dalam semua aktivitas apapun yang kau sedang alami kesulitan itu, engkau perkatakan saja yang bertentangan dengan situasi itu. Sakit penyakit pun yang engkau alami, kau berkata, aku percaya. Saya beberapa kali mempraktekkan hal ini. Waktu saya mau jalan menuju pelayanan, kepala saya sakit sekali. Tuhan, aku percaya sakit kepala ini tidak dapat mengendalikan aku. Dalam nama Yesus, ditaklukkan. Makanya penting yang namanya pernyataan otoritas Allah di mulut orang benar. Ketika Kristus dikuduskan, kata-kata ini mengandung kuasa. Bukan orang mabuk yang mengandung kuasa. Orang mabuk juga kan bisa menyanyi lagu-lagu rohani. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba dalam nama Yesus. Tapi pemabuk, karena pemabuk Pentakosta. Lihat di mana orang-orang Pentakosta hafal lagunya, tapi tidak ada kuasa di balik nyanyian itu. Kenapa? Karena Kristus tidak dikuduskan padanya. Dia tidak menguduskan Kristus. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Paulus mencoba menasihati jemaat Efesus supaya jadi kuat, jadi perkasa. Bukan perkasa dengan apa, tapi perkasa, jadi kuat, jadi perkasa dalam kekuatan kuasa Allah. Materi
membuat kita kuat. Yang membuat kita kuat adalah bagaimana hubungan kita dihasilkan di hadapan Tuhan. Dan nanti nyanyian kita begini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Gelora, mau seperti apapun, goncangan, gelombang, mau setinggi apapun. Coba kalimat berikutnya. Sebab kau raja, Bapa kau raja atas semesta. Apa yang akhirnya? Ku tenang sebab kau Allahku. Dunia akan menilai kita orang gila semua. Orang semua udah stres, dia sendiri tenang. Lihat, berani sekali nih orang Kristen kalau ngomong. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu istri yang matre dia bilang begini, goblok amat kamu ya. Kamu makan saja Tuhan, kamu makan saja tuh gereja, kamu makan saja tuh ayat Alkitab. Kamu tidak butuh duit. Badai sini berganti. Jangankan badai sini berganti, satu badai sudah membuat kiok. Tuhan, puluhan tahun saya melayani mengiring Tuhan, hasilnya cuma begini. Katanya ada kuasa dalam namamu. Aku sudah mengorbankan namamu, tapi mana bukti kuasamu? Bersungguh lebih cepat daripada menunggu, menantikan Tuhan. Tugas kita kan memperkatakan, tapi soal nanti implementasi kuasa Allah dinyatakan, itu waktunya Tuhan, itu caranya Tuhan. Bukan cara kita. Jangan pakai pola jawaban Tuhan akan seperti ini. Polanya Allah bervariasi, tidak akan pernah sama. Jangan gunakan pola orang untuk kita terapkan menjadi milik kita. Dia pengalamannya dia dengan Tuhan berbeda dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Cara Allah sangat kaya, cara Allah begitu banyak, sehingga Allah tidak pernah kehilangan cara untuk kita melihat dahsyatnya Allah. Dia mengimpartasi satu kekuatan yang akhirnya membuat kita sanggup menghadapi kekuatan apapun di bawah Tuhan ini. Paulus berkata, segala perkara aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Makanya selalu harus dia, bukan aku. Kalau Dia segalanya, sama dengan Dialah segalanya ya bagiku. Berapa banyak orang Kristen yang jago di lagu, hafal kata-katanya, hebat suaranya, prakteknya kasih berapa? Saya mau beritahu, perhatikan baik-baik. Kau sudah lihat banyak orang punya pengetahuan teologinya tinggi, tapi karakternya enggak sesuai. Makanya perhatikan, bukan seberapa banyak ilmu yang dia miliki, bukan seberapa tinggi jabatannya dalam organisasi, bukan seberapa seniornya, berapa lamanya dia menjadi orang Kristen, tapi bagaimana kualitas hubungannya dengan Tuhan, itu yang menentukan hasilnya. Haleluya. Maka kegagalan terjadi lebih banyak pada orang yang banyak tahu firman. Orang yang masih belajar justru berhasil. Kenapa? Dia sangat memperhatikan prosesnya, bagaimana Allah intervensi semua proses itu, sehingga akhirnya terrealisasi seluruh harapan-harapan. Kekuatan diperoleh tidak didasarkan pada banyak pengetahuan, hebatnya karunia, jabatan yang tinggi, tapi bagaimana sikap benar yang diperlihatkan pada Tuhan. Mengetahui kehendak Allah tidak cukup. To know the will of God is the greatest knowledge, and to the will of God is the greatest achievement. Mengetahui kehendak Allah pengetahuan terbesar, tapi melakukan kehendak Allah pencapaian terbesar. Mana lebih tinggi? Mengetahui apa melakukan. Makanya ketika Rasulullah pernah stres dapat penglihatan, ada mujizat,
Tapi Tuhan berkata, aku tidak ada di sana. 1 tahun dia tidak melayani. Setahun kemudian cuma dijawab Matius 7 ayat 21-22. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 Tuhan selamat, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Lihat ayat 22, siapa mereka? Kami berdua demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami mengadakan mujizat demi namamu. Siapa? Pelayan-pelayan unggul kami pada kekayaan. Tapi aku berkata, banyak kamu pembuat kejahatan. Aduh, ngeri kali jatuh dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mau lihat tema di Tuhan, kata orang Batak. Terima kasih Tuhan. Perhatikan, maka orang yang kekal di masa sukar pada bagian yang pertama ini menguatkan hatinya di hadapan Tuhan dengan sikap yang dikehendaki Allah. Lalu kita lihat yang kedua. Kekal di masa sukar seperti apa orangnya? Kedua adalah menjaga semangat. Jangan lemah semangatmu. Wu'al yirpu yudekem dalam bahasa asli. Not to let be weak, not to let be relax, be kendor, be lazy your hand. Jangan sampai akhirnya tanganmu mengalami kelemahan, kemalasan, kekendoran. Tangan berbicara pelayanan, tangan berbicara pengabdian. Ini bentuk imperfect juga. Sama, ketika kali imperfect ini berarti jangan terus-menerus membiarkan kebiasaan tidak baik itu dalam kelemahan tangan yang bicara tentang pelayanan. Tetap jaga semangat. Maka Ibrani 12 ayat 12. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyang, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Kuat tangan yang lemah, kuatkan, bangkitkan. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah kerajinanmu kendor, tapi biar rohnya menyala-nyala. Roh kita menyala di hadapan Tuhan. Itu yang menghasilkan kekuatan, semangat. Saudara, orang yang kendor pasti mengalami kesulitan. Kendor itu tidak enak. Kendor itu memalukan. Sudah bisa bayangkan. Contoh seperti seorang yang feminim form, dia suruh pimpin upacara. Waktu dia mau laporan, dia maju. Lapor, upacara dan bendera siap dimulaikan. Tiba-tiba pimpinan bilang, laksanakan. Aduh, kasar banget kalau begitu gua nggak lapor. Dia memimpin pujian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Gereja G di Bintaro banyak yang begitu. Buat kita bisa lucu, mereka biasa saja. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, kendor itu gak enak. Di kampung saya orang kampung. Sama, kita berdua orang kampung, satu kampung, pemilik. Di tempat di kampung kami, ikat pinggang itu terlalu mahal. Pakainya tali rapia, nggak ganti-ganti sudah sekian lama. Udah kendor, udah gampang putus. Tukang cari kayu api pula. Akhirnya tengah jalan, saya masih anak kecil ikut di belakang om itu sambil batuk-batuk pukul kayu. Putus talinya, jatuh celananya. Karena dia gugup, akhirnya dia jatuh. Kayu menimpa dia. Saya cuma bisa teriak, tolong, tolong. Gak ada laki-laki di kampung siang hari, semua ke kebun. Yang datang ibu-ibu. Ketika ibu-ibu datang, apa yang dilakukan? Nggak jadi, malu. Nggak ada yang mau tolong. Tapi yang tolong, tolong, kasihan tolong. Kendor tidak enak. Kalau begitu, kalau ada pilihan lain, pilihlah. Kalau memang ada cara untuk kita bisa bersemangat, bersemangatlah. Walaupun tidak ada alasan untuk bersemangat, bersemangat saja. Nah, kita berkata,
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mau sembuh juga gampang. Hati yang gembira adalah obat. Karena kesembuhan paling besar dibangun di sini dulu. Kalau rohnya bangkit, sembuh, maka yang lain juga pasti sembuh. Mental jadi kuat, tubuh pun bisa disembuhkan. Karena sebaliknya 48 penyakit terminal akibat stres. Kenapa? Hatinya redup, rohnya redup, hatinya tidak bangkit, sehingga tidak punya semangat, tubuh makin lama makin merosot. Betapa penting memulai dari dalam, membangkitkan semangat dari dalam. Kalau roh kita semangat, yang terjadi apapun yang sulit menjadi mudah, dan kita hanya bisa melihat, wow, luar biasa cara Tuhan bekerja. Sikon seberat apapun yang tergambar di depan, terdampak COVID-19 yang nanti akan kita saksikan adalah keresahan-keresahan. Gereja Tuhan harus bangkitkan semangat. Justru harus jadikan ini momentum untuk recommitment. Bangun komitmen, perbaharui terus komitmen, upgrade hidup rohani. Terus bekerja melayani Tuhan meskipun banyak rintangan. Siapa yang makin aktif melayani Tuhan, siap-siap disodok, karena iblis tidak suka orang melayani Tuhan. Maka kalau melayani Tuhan hanya dan perasaan, iblis mainkan di perasaan, tersinggung dan meninggalkan pelayanan. Manusia makhluk perasaan. Disinggung sedikit, memang lu doang yang merasa dipakai Tuhan, memang lu doang yang merasa dipercayakan Tuhan, memang lu doang yang bisa. Gua cuma bisa tahu. Emang cuma gereja itu yang bisa ada pelayanan. Kita kabur aja. Tadi walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ini badai kecil. Orang jatuh bukan dengan badai besar. Paling banyak yang kecil angin sepoi-sepoi. Gerah makin kencang anginnya, makin kuat dia berpegang. Tapi ketika angin sepoi-sepoi dia ngantuk, tertidur jatuh. Jangan remehkan hal kecil, dan hal kecil yang membuat banyak orang jatuh. Pandang enteng hal-hal kecil. Hal kecil itu banyak sekali. Kerikil-kerikil, cuma kerikil kecil orang tersentuh akhirnya jatuh. Maka tutup celah sekecil apapun. Meskipun kita makhluk logika, makhluk perasaan, jangan biarkan dia berkecamuk. Roh kita harus dibangkitkan. Paling cuma bisa sabar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, Yesus kalau dia melawan di awal, dari awal dia tersinggung. Oh, kamu raja orang Yahudi. Tapi dia nak balas. Kalau dia mau balas dari awal, dia punya kesempatan balas. Ya, apalagi dia punya kuasa. Dia diam. Diam adalah pilihan ketika perasaan kita disinggung. Jangan bereaksi, sebab perasaan itu iblis ganggu agar kata-kata ini mengucapkan kata-kata yang menciderai. Roh percideraan itu dekat kalau perasaan terlalu tipis. Mudah tersinggung, gampang terbawa, akhirnya menimbulkan reaksi-reaksi daging. Mana sudah di awal dengan roh, tapi di akhir pula dengan daging. Bangun semangat dalam roh, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tuhan, tidak ada masalah. Dia membenci. Justru kita bersyukur dalam pekerjaan Tuhan kita mengalami apa yang Yesus alami dalam hal perasaan yang ditekan. Waktu kita bisa melakukan itu, mengalami itu, Yesus dipermuliakan sebenarnya. Kenapa? Kita telah mengambil bagian bersama-sama dengan Kristus seperti dalam Filipi 3:10. Yang kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan. Yang ketiga adalah menderita bersama. Kapan Yesus menderita bersama? Paulus menderita bersama dengan Yesus. Tapi dalam hal ketika pelayanan kita mengalami yang namanya tidak enak, kita mengambil bagian dalam penderitaan. Tapi itu adalah bagian penderitaan. Salib namanya. Biarkan saat itu tetap kita pikul. Jangan lepas, karena dari situ akan menghasilkan mahkota. Haleluya. Kenapa banyak yang gak terima kata-kata saya? Kayaknya banyak yang tersinggung di sini.
perasaan. Pasti ada. Ya jangan gembala udah cerita lagi sama kita itu. Kayaknya Kak Rudi udah ngomong tentang jemaat. Nggak pernah ngomongin kekurangan jemaat. Gembala satu ini gembala excellent. Malah bukan muji. Dia tidak memberi ruang untuk orang bicara negatif. Selalu positif. Bagaimana saya mau ngajarin dia? Yang ada dia ngajarin saya. Saya jadi belajar. Ini apa nggak salah? Masa saya ngajarin dia? Dia ngajarin saya sendiri banyak belajar. Wow, luar biasa orang ini. Maka saya ini promosikan dia di kampus. Ini orang berpacung. Ada sekali sob. Akhirnya orang, oh iya kak. Ya betul. Cobalah Bapak sekali-sekali nanti Bapak lihat. Karena saya senang kali lihat, apalagi saudara saya, bobotnya tinggi, bersyukur sudah punya gembala seperti ini. Dan ada, bukan supaya karena saya dibaik-baikin sama dia, saya nggak diundang juga berikut apa-apa. Karena pujian-pujian begini bahaya, menjatuhkan. Ya, terus juga dia tinggi, wah masih seperti raja usia. Akhirnya dia disombong. Enggak, maka saya bilang jangan sombong, walaupun nggak rasa itu sombong. Nggak ada yang sombong, dan miskin, susah, bodoh, sombong pula. Nah itu tuh nggak ada alasan untuk sombong. Walaupun secara jasmani material bisa sombong, tapi tidak ada alasan untuk membanggakan diri. Segala sesuatu punya Tuhan. Allah yang mempunyai pujian dan kehormatan kemudian itu, bukan manusia. Jangan coba-coba ambil haknya Tuhan. Karena ketika orang memuji kita, Allah yang dipermuliakan. Ayo cepat-cepat begini. Belum seberapa. Kamu hebat sekali mimpin pujian. Biasa aja. Udahlah jawab. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tahu kan? Daripada begini. Biasa aja. Jadi menurut kamu aku lebih bagus dari si D. Lagu amat baru dikatain begitu. Bilang saja puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bukan punya kita pujian itu. Haleluya. Nah, saudara kata-kata ini saya di belakang ya, ngundang gembala nyakitin hati, nyinggung perasaan. Ya apa nih? Belajar sih belajar, tapi jangan ngundang yang gini-gini. Maka orang yang kekal di masa sukar adalah orang-orang yang terus menjaga semangat dan komitmen yang terus diperbaharui dalam pelayanan. Katakan haleluya. Yang kencang, haleluya. Kalau haleluya lemes tersinggung. Yang ketiga terakhir, orang yang kekal di masa sukar adalah yang mengejar upah surga. Perhatikan pausanya. Ada upah bagi usahamu, for shall be rewarded. Ki yesakar likulakim. Ada reward. Kalau kita bayangkan rewardnya seperti apa, bayangkan kita kan Tuhan, aku bukan siapa-siapa, tapi kemudian membayangkan kemuliaan besar yang Tuhan akan berikan. Sesuatu yang harus dihayati mulai dari sekarang ini. Tidak sebanding penderitaan kita saat ini. Pergumulan kita terlalu kecil. Tapi nanti kita lihat ada hal-hal dahsyat yang Allah sedang kerjakan. Amin. Yohanes 12 ayat 26, yang bekerja melayani dihormati Bapa. 2 Timotius 4 ayat 8, orang yang melayani mahkota tersedia. Orang yang melayani Wahyu 14 ayat 13, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Maka orang yang kekal di masa sukar ditandai dengan motivasi mengejar upah surgawi. Amin. Closing. Jadi ada 3 penyadaran penting untuk menjadi kekal di masa sukar berdasarkan ayat ini, yaitu dengan melakukan instruksi. Sebutkan 3M. Menggunakan masker. Oh bukan. Ini. Yang pertama, menguatkan hati. Yang kedua, menjaga semangat. Yang ketiga, lakukan itu untuk menjadi kekal di masa sukar. Baik kesukaran hari ini maupun yang akan datang. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap. Amin. Supaya kita mulai perkatakan apapun yang nanti akan kita alami ke depan, di saat badai bergelora,
ku akan terbang bersama. Kita kuatkan hati mulai dari saat ini. Ada masa-masa sukar yang kita alami, dimanapun berada, dalam situasi dan bentuk apapun. Ingat, firman Allah telah membekali kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat hati di hadapan Tuhan. Hidupkan hati, hidupkan roh. Biarkan kita diisi dengan keilahian yang semakin tangguh, agar kita melihat dahsyatnya cara Allah bekerja melalui kita dan di dalam kita. Lingkupiku. Haleluya. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Amin. Ingat yang pertama, itu untuk menunjukkan siapa engkau dan saya. Siapa engkau dan saya di dalam Tuhan. Kita adalah masterpiece-nya. Kita adalah umat kesayangannya. Kita adalah bejana tanah liat yang memiliki harta surgawi. Jadi ketika badai itu datang, Raja Wali hanya akan terbang. Haleluya. Saudara dipanggil untuk terbang tinggi. Tuhan sedang menguatkan otot-otot iman saudara. Tuhan sedang membuat engkau perkasa di dalam roh. Haleluya, haleluya. Saudara, saya tidak memberi tema kepada Pak Joyke,
Tapi tema kita bulan ini adalah memiliki purpose, memiliki tujuan. Kita punya destiny. Sebentar saudara, sebelum kita berdoa, kalau saudara hidup hanya untuk cari makan, terlalu sederhana. Kalau saudara hidup hanya untuk bertahan, terlalu sederhana. Tuhan berkata, kau adalah ciptaan mulia, masterpiece. Engkau buatan Allah. Ada perbuatan baik yang Tuhan taruh dalam hidup. Engkau berharga. Temukan purpose hidup. Amin. Temukan tujuan hidupmu. Lebih dari karirmu, lebih dari harta bendamu. Dan ketika engkau pulang, kau akan berkata, Tuhan, ini aku. Aku telah menjadi yang seharusnya aku jadi. Tuhan tahu engkau mau jadi apa. Dan kau akan berkata, Tuhan, aku telah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dan Tuhan akan berkata, itu sebabnya engkau layak menerima apa yang seharusnya engkau terima. Itu upahmu. Yang sedang studi, bergumul dengan Tuhan, Tuhan, apa visi hidupmu lewat studiku? Yang sedang bekerja, berkeluarga, apa visi Tuhan? Apa tujuan Tuhan buat hidup saya? Bahkan kalaupun saudara dalam persoalan pergumulan, di tengah pergumulan itu, saudara mau jadi orang model apa? Hari ini semua begitu berarti di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin? Dialah yang luar biasa. Bahkan beberapa ada orang tua yang sudah tua di tempat ini. Tuhan sedang membuahi saudara dengan keinginan yang dari Tuhan, dengan impian yang dari Tuhan yang saudara tidak bisa bayangkan. Tapi hanya ketika saudara kuatkan hati saudara, kuatkan semangat saudara, buat tangan saudara, pekerjaan saudara, pemberian saudara akan memberi dampak. Saya pengen saudara taruh tangan di dada saudara pagi hari ini. Tuhan menyelamatkan kita dari kesia-siaan. Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasan, dari tidak keberartian. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi sesuatu. Untuk menjadi sesuatu. Mata Tuhan sedang tertuju di tempat ini pagi hari ini. Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa, bangkit, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan semangatmu. Izinkan Tuhan memberi visi yang baru pagi hari ini. Izinkan Tuhan menaruh impian yang baru hari ini. Dan kuatkan hatimu. Bukan karena yang lain, tapi karena Tuhan beserta dengan engkau. Lihat jemaat yang menaruh tangannya di dada pagi hari ini. Lihat kami yang menaruh tangan kami pagi hari ini. Kami mau kuatkan hati kami. Bukankah engkau sendiri berkata engkau memberi hati yang baru? Bukankah engkau berkata engkau memberi roh yang baru? Dan Tuhan, kami mau lihat hidup yang baru itu Tuhan. Kami mau lihat hidup yang penuh tujuan itu Tuhan. Kami mau lihat hidup yang penuh arti itu Tuhan. Kami mau lihat hidup yang menjadi berkat Tuhan, yang
ini Tuhan mau kau berespon, bukan kuat gagahku, tapi pengurapan-Mu. Di saat badai, sekalipun aku akan terbang tinggi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari berdoa untuk bisnismu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk pendidikanmu. Dan saya mau pada hitungan ketiga nanti semua orang berkata-kata dengan iman. Haleluya.
ada upah besar. Mari kita berdoa yang terakhir buat keluarga kita, dimanapun mereka berada, baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh. Tuhan akan memulihkan kita saat ini. Kami membawa keluarga kami, kami membawa orang tua kami membawa anak-anak kami. Kesulitan boleh datang, iblis boleh bekerja, tapi kami mau berkata roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Firman Allah lebih dari segalanya, lebih dari kesulitan apapun juga. Kami mau berkata, kami mau bersepakat dengan keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi sasaran berkat. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kami akan melihat ayah-ayah yang takut akan Tuhan, yang menjadi imam, menjadi nabi, memegang fungsi raja di keluarganya. Kami akan melihat ibu-ibu yang cakap. Kami akan melihat anak-anak yang perkasa di keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan biarlah kami Tuhan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Apapun keadaan jemaat pagi hari ini, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengenal setiap pribadi. Mereka pulang tidak sama lagi karena mereka meneguhkan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tangan. Sebelum kita pulang, terimalah berkat dan pengutusan. Terimalah kasih Allah Bapa yang menjadikan engkau anak kekasihnya melalui mengorbankan anak tunggalnya. Terimalah kasih karunia Yesus Kristus yang memampukan engkau, memberikan engkau kemauan dan kemampuan untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Terima persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang membawa engkau kepada segala kebenaran. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rohmu sehingga rohmu bernyala-nyala. Memberkati jiwamu sehingga kau segar. Memberkati tubuhmu sehingga kau dipulihkan segalanya. Dan seluruh keadaanmu diberkati. Engkau adalah kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Apa saja yang kau perbuat diberkati, karena Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah keteguhan hati kita, biarlah semangat hidup kita, biarlah panggilan surgawi kita dilihat semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Dan semua orang yang teguh dan semangat pagi hari ini katakan, mari sorak-sorai pagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama saudara-saudara yang lain, satu katakan, saya melihat keteguhan dan semangat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.